Sebelum saya lanjut ke Pak Andirian Dirgantara, saya ingin makan apang lagi. Enak nih. Ini saya serasa di Makassar karena makan apang. Nah, lanjut Andirian Dirgantara gimana? Iya, siap, Pak. Andirian Dirgantara ini bakmi cungkil. Iya, Pak. Betul. Eh, bakmi cungkil suaranya agak dibesarkan, Andirian. Iya, Pak. Siap. Ini dan bakmi cungkil, apa tuh bakmi cungkil, Andirian? Nah, gini, Pak. Eh, Begini, kalau dari pemilihan nama kan adalah doa. Nah, kenapa saya namakan babi cungkil? Karena dimakan pakai sumpit, Pak. Jadi kayak cungkil-cungkil gitu. Babi yang Oh, dicungkil. Jadi filosofinya eh rezekinya itu tercungkil, Pak. oh gitu Cungkil, ya. dan kita membuat mindset ke orang bagaimana kalau orang ingat kita punya produknya kita tuh diingat cungkil, cungkil, Cungkil ya, cungkil diingat terus keingatannya. cungkil, dicungkil, Apalagi kalau udah makan dicungkil-cungkil terus untuk dicungkil diingat terus. terus, Pak. Saya nggak bisa bayangin bos, kalau kira-kira pakai skop itu bakmi apa namanya ya? Bakmi cangkul, Pak. Bakmi cangkul ya. Kalau pakai sumpit kan bakmi cungkil ya. Kalau pakai skop berarti bakmi cangkul ya. Bakmi Kalau cangkul. pakai eskavator pakai bakmi apa tuh, Pak? Iya. Terus apa beda bakmi cungkil ini dengan bakmi-bakmi lainnya? Apa beda yang paling spesifik, Andirian? Kalau bakmi cungkil, Pak, bedanya hampir eh saya konsepnya sih, Pak. Konsepnya. Jadi kayak Chinese food, Ya. take away. Jadi bisa dimakan di mana saja. Misalnya kayak ini packinganku, Pak. Ini packinganku mau di mobil, mau lagi nongkrong, mau di Ya. mana. Ini kan praktis. Bisa Ya. cungkil, cungkil everywhere, cungkil di Ya. mana saja. Ya. Gitu. Nah, jadi kayak dimanapun yang selama ini kan orang makan bakmi harus ke tempatnya, harus ke sini, harus ke Ya. sini. Nah, kalau saya pasarnya saya lebih ke online, Pak. Uh-huh. Saya lebih Ini ke online-nya. kalau kita pakai bakmi cungkil, di mana saja bisa ya kita Iya, di mana konsumsi saja, itu. Pak. Mau Cungkil lagi bebas. santai, mau lagi formal bekerja, Iya, mau Pak. lagi meeting gitu ya, mau lagi hangout gitu yang pasti tempat dan terus rasanya gimana? Kalau Ap, saya, Pak, apa rasanya kita tercungkil-cungkil juga gitu? eh, kalau saya asli suka makan enak, dan saya kurang suka kalau ada MSG. Nah, bedanya babi cungkil, saya tidak pakai MSG. Kita tidak pakai MSG, Pak. Nggak pakai apa? Tidak pakai MSG, Andi? Pak. MSG, Hmm, ya. Apa tidak pakai tuh? micin, Pak. Oh, pigeon ya. Iya, tidak pakai micin. Jadi Hmm. murni semua dari strong, dari bumbu, dari ayamnya, Mhm. dari mericanya. Nah, Hmm. dari kecap asin. Hmm. Jadi seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi eh, rasanya jauh lebih sehat ya, karena Iya, nggak pakai bumbu pitsin. iya, sudah. Dan kalau satu begitu berapa res harganya, Andi Rian? Kalau untuk bakmi ayam ini segini, Pak, 15.000. Oh, Ini 15.000. 15.000 ya? Iya, jadi terjangkau. Jadi eh, dari awal eh, buat makanan enak itu tidak harus mahal. Jadi bisa Hmm. masuk ke semua kalangan, mau anak-anak, mau anak sekolahan, mau ya orang dewasa, semua masuk, Pak. Ini kalau lihat dari itu dia
mungkin segmennya lebih banyak ke millennials ya, anak muda Iya betul Pak. SMA dan mahasiswa ya. Iya betul Pak. Hmm, Kebanyakan terus sebagian eh, besar dari anak-anak milenial, orang-orang kantoran. selama ini yang banyak beli segmen mana saja, Rian? Kalau kalau segmen saya orang kantoran Pak. Orang Jadi kantoran ya? orang kantoran beda sih kalau kalau siang itu orang kantoran. Hmm, Eh, Sore itu anak-anak milenial, kalau malam juga orang-orang ya. berkeluarga. Nah, itu segmennya masuk ke malam hari. Kalau siang orang-orang kantoran, gitu Pak. Kalau orang-orang kolonial ada nggak pesan? Ya. 15.000 murah banget ya untuk satu tempat begitu, satu bakmi begitu. Sudah dengan sumpit, dengan tempatnya yang sudah packagingnya udah standar banget. Itu untungnya di mana, Rian? Kalau untung sih Pak, gini Pak, mie itu dalam sekilo bisa jadi berapa porsi. Nah, sama dengan ayam. Ayam seekor dengan timbangan misalnya 2 kilo itu bisa jadi sekitar 40 porsi sampai 50 porsi Pak. Ya, Jadi tetap untung walaupun jadi saya lebih besar ke packingannya. Kalau packingan bagus pasti produk ngangkat. ya. Itu sih Pak. Kalau packingan bagus pasti produk ngangkat. Eh, Penyajiannya, rasa. Itu sih Pak. Packingnya itu membuat ada image ya, ada Iya, image iya. juga. Iya Pak. Jadi kita harus kita punya image. Gini, Ya, bagaimana cara orang mau tahu kita kalau kita tidak punya image? ya. Bagaimana cara kita memasarkan barangnya kita kalau kita tidak Mhm, punya identitas? betul. Nah itu Pak. Ya, jadi saya terapkan selama ini mungkin dari segi pemasaran saya jarang mungkin namanya yang endorsement Ya. yang food blogger harus Hmm. beriklan sama selebgram. Mhm. Saya lebih jarang Pak, dan rata-rata viralnya ini bakminya kita ini karena orang orang antusias dengan makanan begini. Jadi kayak misalnya gini, satu orang nih Pak, ini misalnya anak SMA, Ya, dia beli beli bakmi ayam satu, terus ya. nongkrong sama teman-temannya, pasti Mhm. lihat nih, itu kamu makan apa? Pakai sumpit, ada mie-nya, gitu. Oh ya. Nah itu yang Benar, luar biasa gayanya Rian aja nih membuat saya tertarik banget. Seandainya saya di Makassar udah habis itu 3 di depan. Iya. Jadi memang lifestyle dari konsumen juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menjual produk ya. iya Pak, kita harus update. Sekarang zamannya anak-anak sekarang, iya Mhm. nongkrong, eh, Nongkrong. ketemu sama teman-temannya, bagaimana Iya, Pak? Jadi kita harus update. Kita tidak bisa sesuaikan sesama zaman kita. iya. Zamannya mereka ini yang kita kejar. Ya zaman saya ya, zamannya Rian kan zaman dulu ya. Zaman saya kan sama-sama yang lebih simpel itu ya. Iya orang sekarang kan simpel variannya, Iya, dia nggak mau cuci piring sekarang, nggak mau malas ngantri. sekarang cuci piring, lebih nggak mau lama-lama masak. Dapur saya juga semakin kecil tuh, bukan karena online, memang pendapatan berkurang memang gitu. Terus sekarang kira-kira apa setiap hari berapa yang dipasarkan oleh yang diproduksi oleh Rian gitu. Kalau kita Pak, dari saya buka kan 12 jam, terhitung dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Nah itu dari jam
11 siang hanya untuk sampai jam 3 sampai jam 4. Nah, nanti penambahan dari jam 4 sampai malam itu bisa sekitar 50 sampai 80-an, Pak. Dulu. 50 sampai 80 hari, ya. Dulu, Pak, dulu Ya. sebelum pandemi. Ya. Ini, nah jadi kenapa saya mau ke sini? Nah, itu yang kita membicarakan dari zaman normal sampai normal itu pendapatan terasa sekali karena kita ini pelaku-pelaku street food yang asli di jalan, Pak. Tiap hari saya ketemu dengan driver, kelulusannya mereka ngomong, orderan turun. Betul. Jadi sekarang dulu sampai 80, 90 sekarang sudah turun, Pak. Nah, ini bagaimana caranya untuk naikkan lagi standarnya itu bagaimana? Nah, itu yang diperbincangkan, yang saya mau berbagi mungkin sama Bapak, sama Reza, sama Ibu. Ya. Oke. Yang pasti bahwa produksi Rian udah punya testi sendiri, berarti udah punya pasar sendiri kan. Pasar itu sisa bagaimana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada tentunya ya, dengan situasi-situasi yang ada. Memang situasi seperti ini kan nggak ada yang minta, gitu. Wabah ini nggak ada yang prediksi seheboh begini, separah begini ya. Makanya harus ada cara dan gaya yang tidak biasa. Makanya salah satu yang kita harapkan adalah bagaimana marketplace besar itu bisa memahami dan ditekan oleh pemerintah supaya profit share itu dikurangi. Tax di situ juga dikurangi supaya seperti Anda itu bisa hidup bukan hanya terima stimulus saja. Gitu ya, bukan hanya dengan dideklar bahwa dibantu, tetapi dimungkinkan untuk bisa lebih punya margin lebih besar, menutupi margin yang tentu hilang gara-gara pandemik ini. Gitu menurut saya ya. Bos, gimana dengan hambatan yang dihadapi selama memasarkan baik setelah normal, hambatan produksinya gitu? Kalau hambatan produksi sih, Pak, mungkin dari harga di pasaran itu yang naik sekali, Pak. Kayak bawang bombay, bawang-bawangan lah, Pak. Ayam yang naik sekali, Pak. Nah, itu yang jadi kendala buat kita. Naik turun harganya. Nah, sementara price list kita ini kita tidak bisa naikkan, Pak. Dengan keadaan sekarang. Sampai kapan kita mau menaikkan, dan tidak mungkin sampai turun, Pak. Nah, ini sekarang yang kita jaga, ini yang serba salah. Harga di pasar naik dan harga produk tidak naik. Ya. Nah, itu. Kos produksi naik, jual yang tetap ya. Tetap, Pak, iya. Makanya seharusnya di tengahnya itu ada intervensi yang eksternal gitu, khusus untuk membuat margin ini semakin tidak menyempit, tetapi tetap dia pada batas-batas yang normal gitu. Nah, dan memang dibutuhkan intervensi orang lain dalam krisis ini, sekaligus kemampuan berinovasi daripada UMKM-nya tentunya. Tapi saya yakin, Bos, dengan gaya bicara Anda dan cara memasarkan Anda secara makannya, pastilah Anda lebih punya strategi sendiri menghadapi hambatan ini ya. Gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira kalau dari segi legalitas gimana? Kayak izin gitu, kalau mau buat outlet. Saya dengan anak saya tuh mau buat kafe food truck gitu di Makassar. Sulit banget dapat izinnya, Bos. Izin apa nih, Pak? Maksudnya, Pak? Izin legalitasnya untuk buka usaha? Enggak, untuk di jalanan itu, untuk food street kayak gitu. Kalau setahu saya, Pak,
kalau di jalan gitu cuma ada retribusi. Jadi yang dibayar. Mungkin Bapak tahu di jalan Pengayoman, Boulevard, itu banyak penjual-penjual nasi kuning yang Ya. pakai mobil. Ini mereka retribusi Pak per Ya. hari. Ya. Ada yang bayar per bulan, ada yang bayar per hari. Setahu saya seperti itu. Ya. Ya, itulah. Maksudnya standarnya harusnya jelas. Itu yang retribusi itu untuk pasar eksternal namanya. Tetapi aspek legalitas usahanya, kayak surat izin usaha itu yang harusnya sudah diatur supaya kita juga kalau ngambil finance kredit seumpamanya itu legalitasnya jelas, dan pasar-pasar di luar pasar eksternal itu semakin punya kekuatan hukum sebenarnya, tidak bisa diusir-usir dan bagaimana, karena aspek legalitasnya kuat gitu, bukan hanya bayar retribusi saja gitu. Itu. Untuk saat ini saya masih pakai SKU dan baru mau dipatenkan Pak di Kementerian Hukum HAM katanya. Ya, Kumham. Hukum HAM, nah itu prosesnya juga agak lama Pak, kata teman-teman saya. Nah untuk sementara saya masih pakai SKU dengan label street food. Gitu ya. Iya Pak. Ya. Oke. Andi Rezrian, saya berharap usaha Anda maju terus ya. Amin. Ya, dan saya kalau lihat produk Anda ini tidak lama lagi akan diserbu nih. Akan diserbu oleh semua yang mau menikmati itu, dan saya yakin ke depan akan bertambah. Mudah-mudahan setelah program Kata None ini semakin banyak yang memesan produk. Oh iya Pak, amin. Rencana kita mau buka satu cabang lagi di daerah Makassar Timur, Talasalapang. Jadi kedepannya ini Pak, 3 tahun Babi Cungkil berjalan, kami sudah punya 4 cabang. Jadi di tiap Makassar Utara ada, Makassar Selatan ada, Makassar Barat ada, Makassar Timur ada. Jadi 4. Jadi minimal mengurangi kos ongkir pemesanan online Pak. Jadi misalnya yang tinggal di daerah Panakukang harus pesan di daerah Talasalapang untuk mengurangi ongkos kirim. Nah itu yang kapan rencana bukanya di Makassar? Insya Allah bulan depan Pak, satu lagi di Talasalapang. Bos undang ya. Oke Pak. Kita mau rasa ini cungkil-cungkilnya gitu. Oke Pak. Ya, oke. Oke Pak. Masakan Pak. Oke Rian, makasih banyak atas waktunya. Semoga sukses selalu. Salam buat, ngomong-ngomong udah married nggak nih Rian? Belum Pak. Aduh. Itu ya. Harusnya jangan cuman mie dicungkil, hati orang juga harus dicungkil gitu. Ya. Bapak. Oke, makasih Rian. Semoga sukses selalu. Amin. Dan tetap semangat. Anda anak muda yang tentunya menjadi harapan kita ke depan untuk memperkuat ekonomi Sulawesi Selatan. Oke, semuanya terima kasih Andi Udat, Rian, Reza, terima kasih atas semua aktivitasnya, dan semoga sehat selalu dan tetap menyayangi orang-orang yang Anda cintai. Amin. Semoga semua menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Terima kasih, dan bagi pemirsa sekalian, terima kasih atas atensinya. Saya Irman Yasin Limpo, None dari Selipi Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensinya di program Kata None ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.